Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Putri Nursiti Julianti, NPM 19.1190. Di sini saya akan membahas UAS Hukum Ekonomi. Yang berjudul Strategi Pelaku Usaha UMK dalam Menghadapi Society 5.0. Kronologinya itu yaitu pandemi ini telah menyebabkan berbagai masalah seperti halnya permasalahan ekonomi. Asalnya pandemi ini telah menyebabkan kelumpuhan ekonomi di dunia, khususnya di Indonesia sendiri. Kelumpuhan ekonomi ini salah satunya di sektor UMKM. Dampak dari adanya pandemi terhadap pelaku usaha, rata-rata UMKM merasakan penurunan omset selama pandemi COVID-19. Hal ini terjadi karena mulai berkurangnya aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Kesulitan dalam perolehan bahan baku dikarenakan adanya kendala dalam proses distribusi, serta mulai turunnya kepercayaan terhadap produk-produk yang dijual di luar rumah, khususnya produk kuliner. Menghadapi masa sulit ini, pelaku usaha harus berpikir ekstra ketat untuk dapat menciptakan peluang di tengah kesulitan yang sedang berlangsung. Peluang yang bisa diambil oleh pelaku usaha bisa dari strategi pemasaran yang bisa ditempuh untuk membuat produk barang juga jasa yang dijalankan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan roda perekonomian keluarga tetap berjalan. Kesejahteraan tercapai dan pendapatan nasional tetap bertumbuh dengan terus berkembangnya dan bertahannya UMKM meski di masa pandemi ini. Era industri akan digantikan dengan era society 5.0. Perubahan perlu disikapi Indonesia dengan lebih bijak dan tenang, bukan dengan santai-santai. Dalam hal ini perlu menyeimbangi perubahan di era society 5.0 ini dengan mempersiapkan segala aspek yang bersinggungan dengan society 5.0, seperti lingkungan, teknologi, dan manusianya. Sebelum semakin melangkah mengenai peran UMKM di era society 5.0, sebaiknya kita mengenal lebih dekat tentang era Society 5.0. Istilah Society 5.0 pada awalnya dicetuskan oleh negara Jepang dan telah dimulai sejak tahun 2019. Meski demikian, Society 5.0 bukan hanya dengan akan berlaku di negara matahari terbit ini, melainkan akan merambat ke seluruh penjuru dunia meskipun dengan istilah yang berbeda-beda. Adapun beberapa strategi pemasaran online dan kreativitas pemasaran pelaku usaha UMKM dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk tetap bertahan di situasi ini. Adapun upaya yang dapat ditempuh pelaku UMKM dalam strategi pemasaran di masa pandemi ini terdiri atas yang pertama, ada e-commerce. E-commerce atau kata lainnya perdagangan elektronik merupakan kegiatan yang berhubungan dengan jual beli yang menggunakan fasilitas internet. Segala aktivitas terkait transfer dana, pemasaran jasa ataupun barang, pemilik usaha melakukan dengan jasa online untuk memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Beberapa hasil penelitian di atas memberikan wawasan kepada kita bahwa beralihnya penjualan dan pembelian offline ke penjualan dengan pembelian online saat ini seolah menjadi syarat mutlak bagi pelaku UMKM dalam memasarkan produknya sebagai strategi bertahan di tengah pandemi COVID-19. Adapun penggunaan e-commerce adalah bisa dilakukan dengan membuka lapak pada beberapa jenis sistem pemasaran online seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, JDID, dan lainnya. E-commerce telah menciptakan pasar digital baru dengan harga yang lebih transparan, kemudian akses pasar global dengan perdagangan yang sangat efisien. Meski belum sempurna, e-commerce ini memiliki dampak langsung pada hubungan perusahaan, pelaku usaha, dan pemasok, pelanggan, serta pesaing dapat dengan mudah melakukan pemasaran produk maupun mengadopsi cara pemasaran pelaku bisnis lainnya. Yang kedua, ada digital marketing. Pesat digital marketing telah menjadi salah satu alternatif pemasaran yang terus berkembang. Banyak pelaku usaha mulai meninggalkan model pemasaran konvensional atau offline marketing dan beralih ke pemasaran modern yang disebut dengan digital marketing. Selain efisien dalam biaya dan tenaga, digital marketing juga memudahkan konsumen mengetahui produk apa saja yang ditawarkan. Selain melakukan perdagangan e-commerce,
Pelaku UMKM juga dituntut untuk dapat mengkomunikasikan produk secara interaktif dengan melakukan pemasaran produk secara digital marketing dan memanfaatkan sosial media untuk dapat menjangkau konsumennya secara langsung serta menekan biaya promosi. Penggunaan digital marketing tidak serta-merta mendatangkan kemudahan. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi pelaku usaha. Pelaku UMKM belum sepenuhnya siap dalam menghadapi perubahan revolusi industri, khususnya pada pemasaran menggunakan digital. Pandemi ini dengan kondisi pasar konvensional yang cenderung sepi. Menanggapi ada tantangan yang bisa menjadi kesulitan bagi UMKM untuk menjalankan digital marketing disebabkan kurang familiarnya mereka terhadap digital marketing ini. Dalam melakukan digital marketing, pelaku UMKM dituntut untuk selalu belajar dan berpikir terbuka terhadap teknologi yang semakin berkembang. Yang ketiga, ada Customer Relationship Marketing atau CRM. Customer Relationship Marketing merupakan upaya pelaku usaha untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan dalam waktu yang panjang. Tujuan dilakukan strategi ini untuk menarik minat pelanggan datang kembali atau berbelanja kembali. Pelanggan akan enggan meninggalkan produk usaha kita bila pelanggan tersebut merasa semua sudah didapatkan dari kita terkait produk, pelayanan, serta layanan purna jualannya yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat terjalin hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen. Ini adalah dengan meningkatkan kepedulian kita terhadap konsumen yang mengalami dampak dari adanya pandemi ini. Kita bisa memberikan perhatian kita kepada konsumen yang terdampak dengan memberi promo atau diskon kepada konsumen yang berbelanja di produk kita. Dalam mempertahankan pelanggan, customer relationship management hadir dengan salah satu topik pemasaran yang hangat yang sering dibicarakan. Yang keempat, ada perbaikan kualitas produk dan layanan konsumen. Ini merupakan penurunan kepercayaan konsumen yang diakibatkan adanya pandemi ini tentunya berdampak pada pelaku usaha dan menjadikan mengalami kerugian yang ditandai dengan penurunan omset pendapatan. Pola pikir konsumen terhadap produk yang dijual di luar serta keterbatasan konsumen untuk membeli produk di luar dikarenakan adanya PSBB ini tentunya menentukan para pelaku usaha harus segera memperbaiki kepercayaan konsumen dengan memperbaiki kualitas produknya. Peningkatan pelayanan dan kualitas produk sangat berpengaruh terhadap hasil akhir yang diperoleh pelaku usaha dari usaha yang dijalankan. Peningkatan kualitas dan pelayanan terhadap konsumen akan memberikan dampak pada peningkatan penjualan produk serta pada pola pikir konsumen terhadap produk dan usaha yang kita jalankan. Dampaknya akan muncul pada pendapatan usaha yang ikut mengalami peningkatan. Kualitas merupakan hal yang paling penting dan perlu diutamakan. Hal yang tidak kalah pentingnya selain kualitas produk, juga perlu mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis mengenai kualitas pelayanan kepada konsumen. Pelayanan kepada konsumen berkaitan dengan kepastian keamanan, ketahanan, dan kebersihan produk. Selain itu, pelaku usaha dalam melayani konsumen perlu menjaga keramahan yang tepat dalam memberikan pelayanan mengingat komunikasi yang dilakukan adalah lewat media online dan tidak bertemu langsung sehingga bila pelaku usaha rinci dalam mencatat dan mengemas produk yang dipesan oleh pelanggan lewat media online dengan layanan yang ramah dan tepat sesuai dengan harapan konsumen, hal ini akan memacu semangat konsumen untuk memesan produk lagi karena percaya dengan kualitas dan pelayanan produk tersebut. Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan yang tadi saya telah jelaskan. Yang pertama ada melakukan sistem pembelian dan penjualan dengan beralih pada pemasaran secara e-commerce untuk memediasi konsumen dapat memenuhi kebutuhannya dengan tetap berbelanja dari rumah menggunakan media elektronik. Yang kedua, melakukan pemasaran dengan menambah pangsa pasar lebih luas melalui pemasaran digital marketing. Yang ketiga, menciptakan kualitas produk dan layanan pada konsumen dengan lebih baik lagi untuk dapat mempertahankan pelanggan dan menumbuhkan loyalitas pelanggan terhadap produk kita daripada pesaing.
Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan dan kesetiaan konsumen terhadap produk kita dengan terus menjalin hubungan baik dengan konsumen yang sudah memilih produk kita dengan terus berempati atas kesulitan yang dialami konsumen di tengah pandemi ini. Kemudian ada saran. Saran dari saya yaitu pelaku usaha UMKM ini sebaiknya dapat menerapkan strategi yang telah dijelaskan dengan harapan untuk dapat menjadi alternatif bertahan di tengah pandemi yang berdampak pada kesulitan perekonomian ini. Yang kedua, pemerintah diharapkan dapat menjadi pihak yang memberi dukungan pada pelaku usaha UMKM yang tidak semua familiar dengan teknologi digital untuk pemasaran dan dengan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi digital agar nantinya semua pelaku usaha bisa memaksimalkan usaha mereka melalui penerapan pemasaran digital. Karena melalui pelatihan maupun arahan yang diberikan kepada pelaku usaha yang bisa dijadwalkan secara berkala oleh dinas terkait sebagai solusi yang menjembatani bagi pelaku usaha UMKM yang tidak semuanya familiar dengan teknologi pemasaran secara digital. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan, saya juga selanjutnya mengembangkan hasil yang saya telah teliti yang dilakukan lebih sempurna lagi dalam mengevaluasi dampak pandemi terhadap pelaku usaha UMKM untuk dapat tetap bertahan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.